gimana caranya iklan kita itu nggak boncos, benar ya? Jadi sepakat kita sini dulu, nanti aku kasih tahu stepnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak mau kenalan duluan, aku cuman pingin cerita ketika aku mau mulai acara ya, boleh? Biasa ya, ibu-ibu hobinya cerita. Tapi aku ini adalah ibu-ibu yang menolak dipanggil ibu, maaf ya. Jadi boleh panggil aku Mbak Linda aja, ya. Aku pengen cerita gitu ya. Ada seorang profesor gitu ya, profesor di Jakarta yang ditugaskan untuk meneliti di daerah Kalimantan. Ya, singkat cerita, kalau di Kalimantan itu kan pasti banyak hutan, sungai gitu ya. Nah, dia mau berangkat dari Jakarta sama kayak aku kemarin. Cuacanya lagi buruk banget ya. Terus akhirnya pesawatnya nggak jadi Garuda, akhirnya Lion. Nah, kalau Lion tahu dong pasti delay. Ya, pas udah delay dia akhirnya bisa sampai di Kalimantan itu menjelang sore. Nah, ketika menjelang sore, transportasi untuk ke daerah penelitiannya dia itu udah nggak ada sama sekali. Akhirnya masih ada satu penyelamatnya, yaitu kalau di Kalimantan banyak banget sungai dan ada ini apa sih namanya kalau di sini rakit atau sampan ya. Nah, yang berisi seorang anak muda yang mengayuh sampannya. Akhirnya sang profesor bilang, "Hei anak muda, bisakah kamu mengantar saya untuk ke tempat penelitian saya?" Dia bilang gitu. "Oh, boleh profesor, tapi itu agak jauh loh," katanya. "Ya nggak apa-apa ya kalau lama, karena kan harusnya profesor ini dia naik speedboat, jadi cepat. Nggak apa-apa lama." Oke, singkat cerita, sang profesor naik ke atas sampannya. Tapi ketika mau naik, sang profesor tuh udah lihat gitu kan, basah dong kalau namanya bambu gitu. Terus agak-agak kotor gitu, terus sang profesor dipersilahkan dengan sangat baik oleh sang anak muda dengan sopannya. Sang profesor silakan duduk aja gitu. Oh maaf, saya mau berdiri aja, dengan alasan sebenarnya dia nggak mau duduk karena takut basah. Dengan alasan saya ingin melihat pemandangan di sungai ini. Akhirnya sang profesor dan sang rakit ini jalan dan sang profesor berdiri. Tapi karena lama perjalanannya, sang profesor nanya gitu, "Ini kok lama banget ya jalannya?" gitu. "Kamu, hei anak muda, kamu tahu nggak ilmu matematika?" gitu. "Berapa kecepatan dari rakit kamu? Kenapa ini bisa lama banget?" Oh, sang anak muda bilang, "Oh maaf sang profesor, saya hanyalah anak muda dari desa yang sekolah aja saya nggak lulus." Dia bilang gitu. "Oh begitu ya, sayang sekali anak muda. Kamu kalau nggak ngerti ilmu matematika, kamu kehilangan separuh hidup kamu." "Oh gitu ya profesor. Oh ya baik, maafkan saya," dia bilang gitu. Oke, akhirnya perjalanan tetap jalan. Terus sang profesor kan berdiri dong dia sambil lihat-lihat pemandangan, ada hutan, pohon-pohon, gunung-gunung. Terus dia punya niatan pingin ngebully nih anak. Dia bilang, "Hei anak muda." "Ya kenapa profesor?" "Kamu tahu nggak ilmu geografis? Kenapa gunung itu berundak-undak, terus pohon-pohonan gitu?" "Ya maaf profesor, kan tadi saya bilang, saya sekolah aja saya nggak lulus, jadi saya nggak ngerti ilmu geografi." Aduh, bener-bener ya kamu anak muda. Kamu tahu kalau kamu nggak tahu ilmu geografi, kamu sudah kehilangan sepertiga hidup kamu. Gitu ya, makanya kamu tuh banyak-banyak belajar ilmu pengetahuan. Kok banyak banget kamu nggak ngertinya. Oke, sang anak muda ini tetap dengan ramah melayani sang profesor, tapi kan lama banget nih perjalanan, kok nggak nyampe-nyampe gitu kan. Hingga akhirnya sampailah di pertigaan ya, pertigaan apa tuh kalau sungai ya, hulu hilir gitu kan. Dan angin sangat kencang banget pada saat itu. Akhirnya rakit ini menabrak batu, ya, menabrak batu dan akhirnya terbalik. Dan pada saat itu sang anak muda karena dia hidupnya lama di Kalimantan dan memang anak di sungai, dia jago banget berenang dong, gitu ya. Dia jago banget berenang, akhirnya dia berenang dengan sigapnya ke pinggiran. Tapi pada saat itu dia mendengar suara orang berteriak di belakangnya. Tolong, hei anak muda tolong saya."
berenang, dia bilang. Ternyata sang profesor yang juga tenggelam dan dia nggak bisa berenang. Akhirnya sang anak muda balik lagi, dia berenang dan dia tarik sang profesor ke pinggiran. Terima kasih anak muda, kamu sudah menyelamatkan nyawa saya. Anak muda itu terdiam dan dia bertanya kepada sang profesor. Sang profesor, maaf, apakah sang profesor tidak pernah belajar berenang? Dan sang profesor menjawab, iya anak muda, saya tidak pernah belajar berenang karena saya sibuk dari dulu belajar ilmu pengetahuan saya. Dan anak muda itu hanya berkata, ya profesor, karena profesor tidak belajar berenang, maka profesor hampir kehilangan seluruh hidup profesor. Oke, boleh minta tepuk tangannya. Oke, aku Linda. Aku tuh cuman ibu-ibu sekali lagi yang menolak dipanggil ibu. Jadi semoga ilmu aku kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Karena tadi aku di sini tahu banget kalau teman-teman semuanya, hampir semuanya udah bermain di Instagram. Oke, aku hanya membagikan ilmu yang aku punya, ilmu yang aku bisa. Semoga yang bermanfaat boleh teman-teman ambil, yang nggak sesuai dengan teman-teman boleh ditinggalkan. Boleh ya, aku memperkenalkan diriku. Oke, aku seperti yang tadi Mas Badar bilang, aku memulai Instagram itu mungkin 3 tahun yang lalu, itu baru iseng banget, dan baru mulai diseriusin sekitar 2 tahun yang lalu. Oke, aku sebelumnya aku adalah salah satu business owner. Aku 17 tahun justru bergerak di bidang franchise salon muslimah dan butik, pokoknya tentang perempuan ya, olahraga segala macam gitu. Tapi aku nggak bisa masak, ya. Jadi dulu sering banget keliling-keliling Indonesia untuk ngurusin franchise aku. Terus akhirnya 3 tahun yang lalu aku mulai ngerasa anakku sudah mulai gede gitu ya. Yang sekarang anakku yang pertama udah SMA. Itu udah sering banget ketika dia kecil, dia pingin banget dikasih cemilan-cemilan sama mamanya. Karena anakku tuh gak doyan jajan. Gak doyan jajan bukan dalam arti kata, wah anak baik gitu ya. Dia maunya uang jajannya buat beli mainan. Jadi sama aja, dia minta makan terus ya. Akhirnya aku mau gak mau, singkat cerita, akhirnya aku terjun untuk iseng-iseng main Instagram. Malah pada saat itu aku tuh udah malu banget, ketinggalan banget, gak update banget, kudet banget sama teman-teman aku gitu. Karena mereka udah pada punya akun Instagram yang bagus-bagus banget. Terus ya udah aku mikir apa ya yang pertama kali ingin aku bikin. Akhirnya pada saat itu aku sudah mulai mau produksi serum kecantikan. Terus tapi akhirnya aku kepingin kalau kita masih baru pertama kali, ketika kita buka bikin puding aja, ini kan banyak ibu-ibu ya, bikin puding aja itu kan paling gampang ya. Itu udah senengnya luar biasa. Dan akhirnya aku posting. Nah dari situ kira-kira setahun aku cuma main. Dan 2 tahun yang lalu aku mulai seriusin Instagramnya. Terus jadi di sini di kelas ini kita sepakat dulu ya, semuanya nggak ada yang pemula dan nggak punya Instagram ya. Ada yang nggak punya Instagram boleh? Nggak ada ya. Jadi semuanya sepakat udah pada pasang iklan semua? Ada yang belum pernah pasang iklan? Oke ya. Berarti yang belum pernah pasang iklan sama sekali ya. Oke. Mejanya boleh di depan gabung nggak? Jadi Mas Badar, jadi yang belum bisa sama sekali biar di depan semua. Karena nanti takutnya aku karena di sini optimasi IG Ads ya. Jadi memang pengen ngajarin tentang langsung buat gimana caranya iklan kita itu nggak boncos, benar ya? Jadi sepakat kita kesini dulu, nanti aku kasih tahu stepnya. Jadi ini semua diikutin dulu, nanti yang belum aku kasih tahu gimana. Karena kalau bikin iklannya atau bikin ads-nya di Instagram itu gampang banget, ya. Jadi nanti terakhirnya aku kasih tahu gimana caranya. Jadi yang sekarang diikutin dulu ya prosesnya. Karena kalau udah ngerti ini, nanti pas pasang iklan atau bikin iklan itu bisa langsung jalan. Setuju ya? Oke. Tadi seperti yang disebutkan Bu Linda ya. Oke, ini akun Instagram aku. Terus gini ya. Sebelum kita masuk ke ads, kita kenalan lebih dalam dulu
sama Instagramnya. Oke ya, sepakat ya karena kita bermain di Instagram. Sekarang kita mesti kenal dulu Instagram tuh kayak gimana sih? Ini untuk awalnya gitu ya. Bagaimana Instagram menghasilkan uang? Kenapa iklan sekarang lebih mahal? Sepakat nggak? Mahal banget gitu kan. Terus kita memahami dulu algoritma Instagram, untuk apa kita pasang iklan. Oke. Jadi sebenarnya kita mesti pahami kalau Instagram itu sebenarnya adalah merupakan unit bisnis juga. Sama seperti kita ya. Dibuat untuk menghasilkan uang. Dan kenapa daftarnya gratis? Karena kitalah yang menjadi produknya. Ya kalau kita punya produk baju, ya itu kan bajunya itu produknya. Jadi kalau di Instagram itu sendiri adalah sebenarnya kita. Jadi dia sebenarnya adalah bisnis. Bisnis untuk menghasilkan dong. Nah sekarang adalah saatnya Instagram menghasilkan. Karena kan selama ini kan gampang banget. Aku bahkan sehari, kalau dulu aku bisa sehari bisa 2.000, 1.500 followernya per hari. Tapi kalau sekarang itu susah banget. Kalau kita nggak ngerti iklan atau kita nggak pasang iklan, pasti yang udah ngerti aja kita pasang iklan masih suka terseok-seok, benar gak? Ya. Oke. Nah, boleh aku lihat handphonenya semua? Ya, kita cek beranda Instagram kita ya. Cek 10 postingan teratas. Instagramnya boleh dibuka. Terus hitung berapa buah postingan. Ya, 10 ya dihitung. Ya, ada yang 2, 3, bahkan 4 postingan dari 10 postingan pertama adalah sponsor. Benar gak? Coba iklan. Coba ada berapa? Dari 10 itu ada berapa postingan sponsor? Karena beda-beda. Dihitung. Ada 1 ya? Ada 1, kadang ada 2 ya, kadang juga ada 3. Oke? Nah, berapa lama kita scoring di Instagram dalam 1 hari dan berapa banyak iklan yang sudah kita tonton. Ya, jadi nanti di situ. Nah, ini ya. Ada 3 ya, ada yang 3 ya. Jika dalam 10 menit kita scrolling 10 postingan, jika dalam 10 postingan Instagram menampilkan 2 iklan ya. 2 iklan. Jika 1 iklan aja Instagram itu mendapatkan 10.000, maka dalam 10 menit Instagram menghasilkan 20.000 dari setiap usernya. Itu dari setiap usernya ya. Nah, dan di situ tanpa kita sadari ya, kita itu sebenarnya memberikan data yang bisa digunakan Instagram untuk menampilkan iklan yang relevan dengan kita. Ngerti nggak? Apa data tersebut? Nah ya, tanpa kita sadari kan kalau kita ketertarikan kita tuh apa? Misalnya kita tertariknya baking, ya pasti nanti iklan yang nongol itu adalah tentang biasanya baking, ya kan? Terus sama kebiasaan. Kebiasaannya apa? Jadi kita mesti paham banget, jangan juga kesel juga gitu ya. Memang ketika orang sedang berusaha atau sebuah bisnis seperti Instagram, ya sudah saatnya dia mengumpulkan pundi-pundi uangnya. Itu kenapa iklannya jadi mahal banget. Oke, siapa kita? Itu terlihat dari beranda kita. Ya, jadi kamu hati-hati ya. Ya, yang punya pasangan juga gampang banget. Jika kita menyukai konten otomotif yang ditonton dan diupload seputar otomotif dong pastinya, maka beranda kita akan diisi dengan postingan-postingan otomotif, baik organik maupun iklan. So, cek IG pasangan. Cek IG pasangannya ya. Jadi di sini yang udah punya suami, coba dicek. Suaminya sering ngelihat apa sih dari berandanya, itu ketahuan loh. Coba deh dicek IG-nya masing-masing. Kelihatan deh pasti. Ya kan? Itu sukanya apa sih? Aku lagi nggak mau iseng. Biasanya aku suka iseng. Coba tukeran handphonenya sama teman sebelahnya. Cek di beranda temennya tuh adanya apa. Oke. Nah, ini sini hukum ekonomi berlaku. Semakin banyak orang ingin memanfaatkan data yang dimiliki Instagram, maka Instagram akan menjual datanya semakin mahal. Ya, sekarang banyak banget yang jualan memang di Instagram. Jadi kenapa iklan kita juga jadi lebih mahal? Ya, dulu iklan 10.000 bisa dapat reach jangkauan 100 orang, sekarang cuma 20 orang gitu ya. Artinya kalau kita mau menjangkau 100 orang harus bayar 50.000, 5 kali lebih mahal atau bahkan sekarang lebih. Ya. Ini hukum ekonominya. Terus gimana? Oke. Bisakah postingan kita menjangkau banyak orang, viral, tanpa harus iklan mahal? Gimana kita harus memahami
algoritma Instagram. Ternyata kalau kita sudah dari awal nih ibu-ibu atau bapak-bapak, karena saya ketika ngisi workshop banyak banget juga yang ternyata beli